Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan online aplikasi komputer. Saya berharap semoga semua yang melihat video ini dalam kondisi sehat dan bisa selalu semangat untuk mengikuti perkuliahan online dan selalu mengerjakan tugas maupun kuis yang diberikan oleh masing-masing dosen. Untuk mata kuliah aplikasi komputer ini seharusnya memang kita bisa mempraktekannya di laboratorium komputer IVET ya, tapi karena kondisi yang kurang memungkinkan sehingga dengan sangat terpaksa kita hanya bisa melakukan perkuliahan secara online. Dan untuk mengantisipasinya memang ya saya sudah memberikan video tutorial untuk materi yang akan saya sampaikan nanti tentang bagaimana cara membuat daftar isi dan bagaimana cara membuat daftar pustaka di Microsoft Word. Kan bagi kalian yang sudah memiliki laptop maupun komputer bisa langsung mempraktekannya agar apa yang dipelajari tidak lupa, karena memang mengingat materi ini merupakan materi yang sangat penting bagi kalian karena bisa diterapkan untuk mengerjakan tugas maupun laporan-laporan ataupun nanti untuk mengerjakan skripsi. Jadi bagi yang memiliki komputer, saya himbau untuk langsung mempraktekannya ketika kalian sudah melihat materi ini. Dan bagi yang belum, semoga nanti ada kesempatan bagi kalian untuk bisa mempraktekkan di entah itu di laboratorium atau mungkin kalian juga bisa menggunakan laptop teman atau saudara kalian ya. Dan ya saya berharap semuanya tetap semangat dengan kondisi yang seperti ini, dan saya himbau kepada kalian untuk memperhatikan setiap materi dari masing-masing dosen agar nanti ketika ujian tengah semester berlangsung kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Oke. Ya, hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat daftar isi dan daftar pustaka. Untuk membuatnya pada Microsoft Word, yang pertama yang kita harus miliki adalah file atau dokumen yang berupa dokumen lengkap. Di sini biasanya kalau kita mengerjakan skripsi atau tugas ada kata pengantar, kemudian daftar isi, kemudian ada bab-babnya. Di sini saya hanya mengambil bab 1 karena hanya untuk contoh, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Untuk membuat daftar isi, yang pertama yang harus dilakukan, kita terlebih dahulu untuk memblok judul bab pada halaman pertama, kemudian kita klik heading 1 karena ini merupakan judul babnya. Kemudian kita bisa sesuaikan hurufnya, pengaturan hurufnya sesuai dengan yang kita kehendaki. Oke, setelah sudah selesai maka di sini tulisannya heading 1 ya. Kemudian untuk menerapkan di halaman berikutnya, di tulisan berikutnya, kita bisa klik format painter agar ketika kita klik, ini kan sama ya, dia adalah judul di halaman kedua atau halaman berikutnya. Nah, secara otomatis dia akan formatnya akan menyesuaikan menjadi heading 1. Kemudian klik lagi format painter untuk menyesuaikan di halaman berikutnya. Nah, kita bisa blok lagi. Nah, dia akan menyesuaikan lagi, dia heading 1 lagi. Kemudian kita klik format painter lagi untuk diterapkan di halaman judul berikutnya. Nah, yang terakhir adalah daftar pustaka. Oke, secara otomatis dia akan formatnya menyesuaikan menjadi heading 1. Kemudian setelah heading 1, kita akan mengisi dengan subbabnya. Subbabnya itu ada definisi demografi ya. Kemudian ada subbab A, ada subbab B-nya sumber data penduduk. Untuk mengubahnya kita harus membloknya terlebih dahulu. Kemudian kita klik heading 2 ya. Kalau tadi heading 1, ini heading 2. Kemudian kita edit dulu hurufnya sesuai dengan yang kita kehendaki. Jangan lupa untuk menambahkan bulleting karena ini adalah subbab ya, pasti ada bulletingnya A, B, C ya dengan alfabet. Kita sesuaikan dulu, ini kita sejajarkan agar rapi. Oke. Kemudian kita klik format painter agar bisa diterapkan di subbab berikutnya. Kita tinggal memblok saja. Oke, selesai ya. Ini untuk heading tuh. Kemudian kita ubah sub-subbabnya. Di sini sub-subbabnya ada sensus,
survei dan registrasi. Untuk mengubahnya, caranya masih sama, kita tinggal blok tulisannya, kemudian kita klik heading 3. Nah, kalau ini heading 3 karena ini adalah sub-subbab, kita rubah lagi hurufnya sesuai dengan yang kita kehendaki. Oke, jangan lupa untuk menambahkan numbering karena ini adalah sub-subbab. Biasanya setelah alfabet kita isi dengan numbering. Oke, klik format pointer agar menyesuaikan halaman berikutnya di sub-subbab berikutnya ya. Kita bisa blok sub-subbabnya. Nah, akan menyesuaikan, kemudian klik format pointer lagi untuk bisa mengedit sub-subbab berikutnya. Nah, oke, selesai. Kemudian untuk menampilkan daftar isinya, kita bisa klik di halaman daftar isi ya. Klik reference, kemudian kita klik table of content, pilih konten. Nah, secara otomatis maka akan muncul daftar isi yang tadi sudah kita edit ya. Di sini ada kata pengantar merupakan bab yang merupakan heading 1, ini heading 1, heading 1, heading 1, ini juga heading 1. Kemudian di sini ada definisi demografi, itu merupakan heading 2 yang lebih menjorok ke dalam ya tulisannya. Kemudian ini heading 3 ya, ini lebih menjorok lagi. Ini untuk membuat daftar isi. Kemudian berikutnya adalah untuk membuat daftar pustaka. Yang pertama yang harus disiapkan adalah dokumen dari daftar pustaka itu. Jadi misalkan kalian sudah memiliki ringkasan dari referensi yang akan kalian masukkan ya. Kalau tidak berarti kalian harus mengisinya secara manual. Maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, kalau kalian sudah memiliki file ini, yang pertama kalian letakkan kursornya di kalimat akhir paragraf ini. Kemudian dari reference kita klik citation and bibliography, klik insert citation, kemudian klik add new search. Nah, di author ini adalah penulisnya siapa kita isikan. Misalkan di sini Sri Murtiningsih Adi Utomo. Biasanya kalau penulisan daftar pustaka itu kan dibalik dari depan ke belakang ya. Jadi tulisannya seperti ini. Kemudian untuk title, ini merupakan judul dari bukunya itu apa. Di sini saya isi bonus demografi. Singkat saja untuk mempersingkat waktu. Kemudian year-nya tahun 2005, buku ini dibuat pada tahun 2005. City tempat penerbitannya itu saya ketik Jakarta, dan publisher penerbitnya saya ketik contohnya Erlangga. Oke, setelah udah semua, kita tinggal klik OK. Maka di belakang paragraf ini akan muncul referensinya dari sumber pustakanya. Kemudian kita bisa klik insert footnote ya. Untuk membuat catatan kaki, ini merupakan sitasi dari paragraf ini. Kemudian di sini juga muncul angka satunya. Biasanya untuk penulisan skripsi itu adalah kita memang menggunakan penulisan angka ya di belakangnya, bukan huruf. Jadi ini bisa kita hilangkan. Oke. Kemudian berikutnya kita akan mengisi, misalkan di sini ya, kita isi daftar isi berikutnya dengan cara yang sama. Autornya misalkan kita isi BPS, kemudian title-nya survei demografi, kemudian kita isi tahunnya di sini tahun 2003. Kemudian city-nya kita pilih Jakarta, dan penerbitnya BPS ya, Badan Pusat Statistik. Kemudian kita klik OK. Akan muncul di sini ya sumbernya tahun 2003. Kemudian kita blok, kita klik insert footnote. Dia akan menyesuaikan di sini nomornya menjadi nomor 2. Nah, di sini juga muncul huruf dan angkanya. Nah, ini bisa kita hilangkan. Oke.
Kemudian apabila kita ingin menambahkan citasi di sini ya di tengah-tengah, ini sudah ada angka 1, di sini angka 2. Harusnya di sini kalau secara urutan berarti ini angka 2-nya tuh harusnya adanya di sini letaknya. Maka kita bisa menambahkan secara otomatis agar citasinya yang di sini menjadi angka 2 dengan cara klik insert saja seperti biasa caranya. Kemudian kita klik BPS lagi. Title-nya estimasi fertilitas misalkan ya. Misalkan kita lupa menambahkan citasi di paragraf yang ini, kita bisa menambahkan walaupun kita tidak perlu mengedit satu persatu, tapi ini nanti secara otomatis akan menyesuaikan formatnya. Kemudian city-nya Jakarta, publisher-nya BPS. Oke, kita klik OK, maka di sini ketika kita buat insert footnote, nomornya akan berubah menjadi 2. Padahal ini yang terakhir ditambahkan ya, tapi ini menyesuaikan urutan atau posisi dari letak citasi yang tadi kita buat. Jadi untuk membuatnya kita tinggal mengekliknya saja seperti tadi ya, sehingga nanti akan secara otomatis berurutan. Tapi kalau misalkan kita tidak menggunakan reference yang tersedia di Word, nanti kita harus mengeditnya secara manual dan itu akan sangat merepotkan. Kemudian untuk menampilkan daftar pustaka, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu ya. Kita bisa klik reference citation bibliografi dan kita klik bibliografi. Klik yang atas ini ya. Kemudian ini bisa kita hilangkan ya. Kemudian ini kita edit terlebih dahulu tulisannya agar lebih rapi ya, sesuai dengan penulisan yang seharusnya, Arial 11. Kemudian di sini harus ditambahkan numbering agar disesuaikan dengan yang di atas ya, angka 1, 2, 3. Oke, untuk membuat daftar pustaka caranya seperti tadi. Baik, tadi adalah materi bagaimana cara membuat daftar isi dan daftar pustaka di Microsoft Word yang bisa langsung kalian praktekkan secara langsung bagi yang memiliki laptop. Oke, bagi yang belum jangan berkecil hati, mudah-mudahan nanti ada kesempatan bagi kalian untuk bisa mempraktekannya entah itu di laboratorium ataupun di laptop teman atau saudara gitu ya. Dan selanjutnya kalian setelah ini saya minta untuk seperti biasa mengerjakan kuis yang sudah saya siapkan di Work Class. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.